Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Siap! Red! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Mana? Pembina upacara. Mat! Red! Gerak! Red! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lawal! Karena kesadaran setiap tanggal 17 dalam bulan. Hari ini 17 Oktober 2024. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan! Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara dan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Maju. Jalan. Gerak. Luruskan. Lurus. 2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Berjalan. Bendera siap. Mana saya merah putih? Mat! Red! Kebangsaanku
Maju, jalan. Alun kiri, jalan. Maju, jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan, gerak. Luruskan. Lurus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara dan diiringi lagu mengheningkan cipta. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menundukkan kepala seraya mendoakan para arwah para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa diikuti oleh peserta upacara, dan naskah Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh seluruh anggota Korpri. Luruskan. Lurus. Maju, jalan. Haluan kanan, jalan. Maju, jalan. Sempit, gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Membaca naskah Pancasila. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan naskah Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. adalah insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berjanji. Satu, 1. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pemeriksaan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Luruskan. Lurus. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Luruskan. Lurus. Amanat pembina upacara barisan diserahkan. Tenang. Istirahat di tempat. Lihat. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang terlambat, langkahnya dipercepat, membentuk satu barisan sendiri di sebelah.
Limas, tolong arahkan Bapak Ibu yang terlambat bentuk satu barisan sendiri di sebelah. Baik. Yang saya hormati Sekretaris Camat Insana, yang saya hormati para koordinator dinas tingkat kecamatan, yang saya hormati Kepala Puskesmas Oelolok bersama para dokter, bidan, perawat, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Desa dan Lurah, yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati para Sekretaris Desa bersama perangkat, yang saya hormati para Kepala Seksi Kasubag di Kecamatan, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Korpri, yang saya hormati Bapak-Bapak Limas, yang saya hormati Bapak Ibu peserta upacara pada apel kesadaran hari ini tanggal 17 Oktober 2024. Singkatnya kita semua para peserta upacara yang saya hormati. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena hanya atas berkat, rahmat dan lindungannya pada pagi hari ini kita semua boleh hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Di tempat yang kedua, kita mengucapkan profisiat dan terima kasih kepada para petugas upacara pada pagi hari ini, Kepala Desa Keun yang bertindak selaku Komandan Upacara, Kepala Desa Fatuana dan Kepala Desa Manunain B yang sebagai tuan rumah untuk kegiatan upacara atau apel kesadaran pada pagi hari ini bersama para petugas upacara. Kita lihat bersama petugas upacara untuk pembaca tadi para sekretaris desa, sedangkan penggereknya adalah para bendahara. Ini sudah diatur. Bendahara mengibarkan bendera, yang membaca adalah para sekretaris. Kalau tadi komandan upacara bisa 3 orang, mungkin komandan upacara 3 kepala desa. Mari kita berikan tepuk tangan, aplaus untuk para petugas upacara yang telah sukses, termasuk pembawa acara dan pembaca doa nanti. Yang ketiga, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang terlambat, tetapi saya komit sesuai dengan kesepakatan yang telah saya umumkan upacara tanggal 17 September kemarin. Yang datang terlambat, kita membentuk barisan sendiri. Tentunya kita semua punya kesibukan, tetapi jam upacara jam 8. Mungkin tadi ada hambatan Bapak Ibu dalam perjalanan sehingga sampai terlambat, tetapi menjadi catatan untuk Bapak-Bapak Desa dan Ketua WPD, tolong daftar hadir yang tidak hadir dalam upacara. Ini ada yang berangkat dari Bokis yang jauh di sana, ada dari UNB, ada dari Sekon, bisa sampai ke sini. Kenapa yang dekat-dekat ada yang tidak datang? Alasan apa? Saya dengan Pak Sekcam pagi-pagi kami dari Keva ini kami lari untuk bisa sampai ke sini. Tapi kami bisa sampai, kenapa yang lain tidak? Sehingga kita perlu evaluasi, dan apabila perlu dilakukan pembinaan, kita lakukan pembinaan. Yang berikut, tahapan perencanaan dokumen atau dokumen perencanaan desa itu semua desa sudah selesai melaksanakan musdus, rembuk stunting dan musdes. Kalau kemarin Pak Kepala Desa Manunain A sempat buang di grup, ada
desa dari Kecamatan Noimuti yang sudah asistensi di tingkat kabupaten. Dan itu menjadi catatan untuk kami, camat-camat yang lain, kenapa desa-desa di kecamatan kami itu belum selesai merampungkan RKPDes. Padahal RKPDes itu merupakan turunan dari RPJMDes yang Bapak Ibu sudah buat waktu yang lalu. Hanya dipilah tahun ini apa yang mau dibuat, tahun depan apa yang dibuat, dan seterusnya. Ada pendamping desa. Manfaatkan Bapak Ibu pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk membantu Bapak Ibu dalam penyusunan dokumen tersebut. Kami sudah adakan pertemuan di tingkat kecamatan. Hari Senin kita sudah mulai dengan asistensi dokumen RKPDes di tingkat kecamatan. Besok kami akan keluarkan jadwal 1 hari 4 desa melakukan asistensi. Sehingga kalau sudah selesai asistensi di tingkat kecamatan dan tidak ada perbaikan lagi, kami buatkan rekomendasi untuk lanjut asistensi di tingkat kabupaten. Habis itu kita sudah mulai masuk ke tahapan musrembangdes dan penyusunan APBDes. Saya minta ini untuk jadi perhatian. Saya ulang-ulang sampaikan bahwa dokumen perencanaan sampai dengan penetapan baik RKPDes maupun APBDes tidak boleh lebih dari 31 Desember. Masuk ke 1 Januari kita sudah eksekusi program dan kegiatan. Bukan kita bicara lagi tentang perencanaan. Kita masih diberikan satu ruang untuk, karena kemarin yang adanya Undang-Undang Nomor 3 2024 masa jabatan kepala desa 8 tahun, otomatis RPJMDes-nya RPJMDes-nya juga bertambah. Jadi nanti akan dilakukan revisi RPJMDes tambah 1-2 tahun lagi. Yang berikut, hari ini mungkin kita lihat di sini ada ibu-ibu PKK, ketua tim penggerak PKK kecamatan dan desa. Kenapa mereka hadir dalam upacara? Yang pertama, setiap tahun itu ada 2 kali rakon PKK di tingkat kabupaten. Yang mau dilaporkan apa kalau tidak ada kegiatan atau kegiatannya tidak semua desa melaksanakan kegiatan. Untuk itu saya kemarin minta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk sampaikan ke Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan. Minimal 1 bulan di tanggal 17, kebetulan Bapak-Bapak Desa, Bapak Lurah semua datang untuk mengikuti upacara, bawa dengan ibu-ibunya juga. Sehingga kegiatan yang direncanakan di tingkat desa maupun kecamatan oleh ibu-ibu Tim Penggerak PKK, minimal mereka melakukan perencanaan dan evaluasi. Sehingga hari ini mereka ada bersama-sama dengan kita. Nanti sebentar setelah upacara kita lakukan rapat evaluasi, rapat berkala bulanan. Ibu-ibu PKK juga mereka akan lakukan rapat. Mungkin ada kegiatan yang mereka rencanakan, arisan bersama atau seperti apa, itu tergantung kesepakatan dari mereka. Yang berikut, surat dari Dinas PMD terkait tes perangkat desa. Bapak-bapak desa sudah sampai di mana tahapan seleksi di tingkat desa untuk diusulkan ke tingkat kecamatan untuk kami buatkan rekomendasi untuk dibawa ke tingkat kabupaten. Tentunya setelah bapak-bapak desa mengirimkan nama-nama ke tingkat kecamatan kepada kami di tingkat kecamatan, kami akan melakukan verifikasi. Apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum? Misalnya umur, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga tahapan yang sudah dikeluarkan, jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Dinas PMD, tolong diikuti, tolong dipatuhi untuk dilaksanakan.
Karena sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Dinas PMD, setelah selesai tes perangkat di tingkat kabupaten, jadwal pelantikannya itu bulan November 2024. Ada beberapa desa yang lowong karena perangkat. Setahu saya, sekretaris desa Nansean, termasuk di Fatu Ana juga saya tahu, sesuai informasi ada jabatan perangkat yang lowong dan beberapa desa yang lain. Waktu lalu di desa Sekon ada satu dusun yang tidak diusulkan untuk ikut dalam seleksi atau tes di tingkat kabupaten. Yang berikut untuk Bapak Ketua BPD. Ada desa yang BPD-nya lowong. Ada yang sudah berhenti, ada yang mengundurkan diri. Tolong diusulkan ke kecamatan untuk kami lanjut usul ke kabupaten untuk terbit SK Bupati dan kita lakukan pelantikan pergantian antara waktu BPD. Saya minta supaya kita semua bekerja, jangan saling lempar tanggung jawab bahwa ini yang harus mengusulkan misalnya BPD atau bilang ini desa dan seterusnya. Lakukan koordinasi. Yang berikut ini sekarang sudah tanggal 17 Oktober. Efektif untuk kegiatan di tahun 2024 kurang lebih tinggal 2 bulan. November, Desember. Kegiatan fisik yang dilakukan di desa, saya minta untuk diperhatikan. Yang pertama, tolong baliho terkait APBDes itu dipasang minimal di kantor desa sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Yang kedua, papan informasi proyek di lokasi kegiatan fisik. Sumber anggarannya dari mana, kegiatannya apa, sumber anggarannya dari mana, besaran anggaran berapa, panjang misalnya jalan usaha tani, panjang jalan berapa, dan seterusnya. Ini saya mohon supaya bapak-bapak desa tolong perhatikan ini. Pekerjaan fisik, ada beberapa desa yang sementara melaksanakan pembangunan gedung. Termasuk di Kelurahan Bitauni, pembangunan bak reservoir. Saya minta supaya kita ekstra untuk melakukan pengawasan. Dan yang kedua, kita buru supaya sebelum musim hujan, pekerjaan ini sudah selesai. Menjadi mubasir kalau pekerjaan ini tiba-tiba hujan sudah turun, kita tidak maksimal lagi. Campuran semen mungkin harusnya airnya tidak terlalu banyak, sudah bercampur air hujan dan lain-lain. Semen sudah dikikis dan seterusnya. Jadi saya minta ini jadi perhatian. Yang berikut untuk Puskesmas Oelolo, Ibu Kapus, saya minta supaya informasi yang sampai kepada kami terkait bidan desa dan perawat di desa. Mereka dibiayai oleh dana desa, tetapi mereka juga supaya ilmunya tidak mati, mereka juga melaksanakan piket di puskesmas. Tetapi yang berangkat ke puskesmas tidak semuanya berangkat. Piket mungkin hanya 1 orang pada hari itu di puskesmas, 2 orang tinggal di Polindes, sehingga pekerjaan tetap jalan. Yang berikut, kita di Insana ini sudah beberapa kasus terkait rabies sampai meninggal. Saya minta untuk jadi perhatian. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Koordinator Peternakan bersama tim sementara keliling untuk melakukan vaksin terhadap ternak, hewan, anjing,
dan lain-lain. Saya minta supaya pemilik ternak itu, pemilik hewan itu, paling tidak ternak yang mau divaksin itu dikandangkan atau waktu dilakukan vaksin pemiliknya pegang. Jangan sampai petugas tergigit atau mungkin jadi korban karena kita punya hewan liar atau jahat dan lain sebagainya. Kalau misalnya terjadi gigitan, 1 kali 24 jam harus dibawa ke puskesmas untuk mendapat vaksin anti rabies. Sebelum berangkat ke sana dicuci dulu menggunakan air bersih yang mengalir, pakai sabun, terus baru dibawa. Tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Karena ini sudah ada korban. Bulan lalu itu di desa Tapenpa. Ini kasus gigitannya sudah 2-3 bulan yang lalu. Karena tidak diketahui atau tidak mengertinya kita anggap bahwa biasa. Orang kena gigit itu biasa. Giliran setelah pemeriksaan darah di laboratorium bahwa virus ini sudah sampai ke otak. Tidak ada cerita, 1-2 hari pasti meninggal. Saya minta ini jadi perhatian, disosialisasikan. Bapak Ibu di desa, bapak-bapak desa, lakukan sosialisasi, pencerahan kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai masyarakat kita jadi korban. Yang berikut terkait stunting. Stunting ini juga masih tinggi. Sesuai informasi dari Bapak Koordinator PKB beberapa waktu yang lalu, kita sekarang penimbangan itu tidak 2 kali dalam setahun, tapi setiap bulan. Kenapa ada desa yang sementara laksanakan pemberian makanan PMT, harusnya stuntingnya turun, tapi ada yang naik. Tolong dievaluasi apa yang salah. Apakah pola kita yang salah kan? Setelah mereka makan di kantor desa misalnya, mereka pulang sampai sana, polanya kembali seperti biasa. Ya bagaimana mereka mau keluar dari stunting? Tolong ini jadi perhatian. Yang terakhir, seperti biasanya, setiap kali upacara apel kesadaran, Bapak Ibu dokter, petugas medis dari puskesmas itu lakukan pelayanan kesehatan, screening dan lain-lain. Saya minta Bapak Desa untuk hadirkan masyarakat untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada ini. Ini orang bilang mendekatkan pelayanan. Tetapi kalau petugas datang ke sini, kita punya masyarakat tidak datang, juga sama. Nanti mereka butuh baru mereka ke puskesmas, harus keluar biaya lagi. Kedua dari terakhir, ini sekarang bulan Oktober, sebentar lagi sudah masuk musim hujan. Di beberapa tempat sudah hujan, mereka sudah siap kebun atau lahan untuk tanam. Saya minta supaya kita buatkan jadwal, kita turun periksa kebun. Jangan karena selama ini bantuan setiap bulan ada bantuan di kantor pos, di BRI, PKH dan lain-lain. Masyarakat bilang kami tidak perlu kerja kebun lagi. Kami tunggu saja. Tiap bulan kami juga sama dengan bapak-bapak perangkat, ibu-ibu perangkat, bapak-bapak pegawai. Kami juga terima gaji. Satu saat kalau bantuan ini tidak ada lagi, kira-kira nanti seperti apa? Di kebun hanya ada rumput, alang-alang dan lain-lain. Tolong supaya ini juga jadi perhatian. Satu lagi saya lupa, ketiga yang terakhir. PBB, pajak bumi dan bangunan. Kami di kecamatan sudah terapkan yang datang urus surat di kecamatan, kalau belum melunasi PBB kami tidak layani. Dibuktikan dengan STTS, surat tanda terima setoran. Begitu ya edukasi ekonomi? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita punya masyarakat, mereka datang sampai ke tingkat desa urus surat,
Bapak Desa bersama perangkat tolong perhatikan. Kalau mereka belum bayar pajak, sebaiknya mereka bayar pajak dulu, terus baru mereka ke kecamatan. Kalau tidak mereka sudah buang uang jauh sampai ke sana, sampai sana mereka tidak dilayani. Ada pepatah bilang orang bijak taat pajak. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam sambutan dalam amanat ini ada kata-kata, ada sikap yang kurang berkenan. Dan terima kasih untuk kita semua yang pagi hari ini telah hadir untuk mengikuti apel kesadaran tingkat kecamatan. Sekian dan terima kasih. Doa oleh petugas. Marilah kita berdoa, tetapi izinkan saya membacakan doa ini dengan keyakinan Katolik. Atas nama Bapa, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Pada hari ini, kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini ke hadirat-Mu, sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu, agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesabaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku, dan ucapan kami hari ini sungguh pantas kami persembahkan kehadirat-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran, dan tangan kami, agar seluruh pekerjaan yang kami memulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Karena bendera telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Hormat! Tiga! Hormat! Pembina upacara diperkenankan meninggalkan mimbar upacara. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar! Jalan! Oke.